terdiri dari Miftahul Khairah, Regina Gilbert, saya sendiri Nabila Putrananda, dan Putri Maharani. Next. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas 4 poin besar, yaitu pengertian tujuan pendidikan, jenis tujuan pendidikan, kemudian hierarki tujuan pendidikan, dan taksonomi tujuan pendidikan. Tanpa kita membuang-buang waktu lagi, mari kita masuk ke pematerian pertama, yaitu pengertian tujuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Putri Maharani. Kepada Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama-tama kita akan membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh anak didik, yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara mendidik atau metode pendidikan, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan. Tujuan pendidikan ini dirumuskan berdasarkan pemahaman tentang manusia serta nilai-nilai atau sesuatu yang diyakini berharga untuk dicapai oleh manusia sebagai tujuan hidupnya. Jadi, terdapat hubungan antara tujuan pendidikan dengan konsep tentang manusia dan tujuan hidup manusia. Menurut Langeveld, tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan atau manusia dewasa, yaitu manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri secara mandiri atas tanggung jawab sendiri. Menurut Langeveld ini kan tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan atau manusia dewasa. Nah, sejalan dengan itu, Hupfeld mengartikan kedewasaan sebagai manusia yang dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Dengan kata lain, tujuan umum pendidikan itu adalah agar manusia atau anak didik menjadi manusia. Artinya, mampu mewujudkan diri sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya, atau mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai dengan statusnya dan nilai-nilai yang diakui. Nah, istilah menjadi manusia atau kedewasaan ini sebagai tujuan umum pendidikan. Ini antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda makna atau isinya. Perbedaan itu disebabkan karena pemahaman tentang manusia dan nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap berharga untuk dicapai oleh manusia pada dasarnya bersumber dari pandangan hidup. Nah, karena itu, adanya perbedaan pandangan hidup yang dianut oleh seseorang, masyarakat, bangsa, dengan pandangan hidup yang dianut oleh seseorang, masyarakat, atau bangsa yang lainnya akan mengakibatkan adanya perbedaan tentang rumusan isi tujuan pendidikan itu sendiri. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Maharani atas pemaparannya. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tujuan pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi teman-teman, dalam jenis-jenis tujuan pendidikan itu ada 6. Yang pertama ada tujuan umum, yang dimana merupakan sumber untuk tujuan lainnya, menjadi rujukan untuk sumber lainnya, yang dimana dalam pendidikan tujuan umum ini yang ingin dicapai adalah menjadi manusia yang dewasa atau kedewasaan. Nah, selanjutnya itu tujuan khusus. Yang tujuan khusus dari pendidikan merupakan penjabaran atau penjelasan yang lebih spesifik dari tujuan umum yang dibuat berdasarkan pada usia, bakat, dan jenis kelamin pada anak. Kemudian kemungkinan-kemungkinan yang ada pada keluarga dan alam sekitar anak didik. Kemudian ada tujuan kemasyarakatan bagi anak, kemudian kesanggupan dari anak sendiri, kesanggupan dari pendidik di sekitar anak, kemudian tugas dari lembaga pendidikan dan juga tugas bangsa dan manusia pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan insidental, yang dimana itu tujuan yang terhubung dari suatu insiden atau peristiwa. Contohnya seperti sebelum jam belajar dimulai, anak-anak bermain di pintu gerbang SD dengan tujuan agar anak-anak tersebut tidak menghalangi atau tidak mengganggu orang lain yang akan melewati pintu gerbang, maka guru melarang anak-anak tersebut bermain di pintu gerbang agar tidak masuk angin. Anak-anak dilarang berlama-lama bermain di air. Selanjutnya, next, yaitu tujuan tentatif atau tujuan sementara, yang dimana tujuan yang bersifat sementara dan terdapat dalam langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Contohnya seperti anak dapat berjalan, kemudian tujuannya
anak dapat berbicara, kemudian agar anak dapat terbiasa dengan hidup bersih. Selanjutnya yaitu tujuan tak lengkap, yang dimana adalah tujuan yang hanya berfokus pada satu aspek kemampuan saja. Contohnya seperti agar anak mampu menyebutkan urutan bilangan, seperti itu, kemudian agar anak hafal membaca doa sebelum makan, kemudian tujuan mata pelajaran matematika, tujuan mata pelajaran bahasa Inggris, dan masing-masing contoh tujuan tersebut tidaklah lengkap dalam arti tidak mencakup keseluruhan aspek yang harus dikembangkan pada diri anak didik. Kemudian yang terakhir adalah tujuan intermedier, yang dimana tujuan ini adalah tujuan yang menjadi tumpuan untuk mencapai tujuan selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas dan tingkat yang semakin tinggi. Contohnya dulu kita di TK anak yaitu belajar untuk urutan bilangan dan menulis angka, yang dimana tujuannya itu untuk menjadi jembatan gitu, perantara untuk kemudian anak dapat berhitung di SD misalnya seperti itu. Dan begitu lagi untuk di SMP dan SMK. Seperti itu. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Next. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menunjukkan materinya, yaitu hierarki tujuan pendidikan. Sebelumnya kita harus melihat dulu apa sih hierarki itu. Dalam KBBI sendiri, hierarki diartikan sebagai urutan tingkatan atau jenjang jabatan organisasi dengan tingkat wewenang dari bawah hingga atas. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tujuan umum dari pendidikan adalah kedewasaan. Nah, tujuan itu akan dijabarkan lagi membentuk hierarki seperti sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia terdapat dalam Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, di mana isinya untuk berupa berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, tujuan pendidikan nasional ini pada umumnya sama untuk keseluruhan satuan, jenis, dan kegiatan pendidikan, baik yang bersifat formal, informal, maupun non-formal. Tujuan selanjutnya adalah tujuan institusional, merupakan tujuan pada tingkatan lembaga pendidikan, seperti tujuan pendidikan sekolah dasar, tujuan pendidikan SMU, bahkan lembaga non-formal lainnya tetap memiliki tujuan institusional. Tujuan institusional ini diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sebelumnya. Yang selanjutnya ada tujuan kurikuler. Tujuan ini berkaitan dengan suatu bidang studi atau mata pelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan institusional sebelumnya, yaitu contohnya tujuan dari mata pelajaran matematika, IPS, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran umum ini adalah tujuan satu pokok bahasan dari bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan lembaga pendidikan, yang masih perlu dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus ini bersifat spesifik, operasional, dan terukur, yang harus dicapai pada setiap pertemuan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran umum. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miftah atas pemaparannya. Selanjutnya itu pemaparan terakhir mengenai taksonomi tujuan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Regi. Mbak Regi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, sekarang materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu taksonomi tujuan pendidikan, yang dimana sebuah materi yang sudah sangat familiar bagi mahasiswa Tekpen, bahkan dikatakan sudah mendarah daging bagi kita. Itu dimana taksonomi tujuan pendidikan yang diciptakan oleh Benjamin Bloom dan DKK, yang mencakup kepada tiga aspek atau kawasan, di mana kawasan pertama yaitu kawasan kognitif yang mencakup kemampuan intelektual mengenai lingkungannya. Lalu kedua, kawasan afektif yang mencakup kemampuan emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu hal. Lalu kawasan psikomotor yang mencakup kemampuan motorik, menggiatkan dan mengkoordinasi gerakan.
Pada kawasan kognitif sendiri terbagi menjadi 6 bagian, yang di mana C1 yang biasanya terbagi dari C1 hingga C6. C1 di sini yaitu bagi menurut Bloom dan Cradwell 1985, C1 berada pada pengetahuan, di mana kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari. Lalu C2 ada di pemahaman, yaitu kemampuan tentang menangkap makna atau arti sesuatu hal. Selanjutnya C3, yaitu penerapan, kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi baru dan nyata. Selanjutnya C4, yaitu analisis, yang dimana kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami. Lalu C5, yaitu sintesis, yaitu kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti. Dan yang terakhir yaitu C6, kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria inter atau kelompok, atau kriteria ekstern atau yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Namun kawasan kognitif ini kemudian direvisi oleh kemudian direvisi oleh Anderson dan kawan-kawan pada tahun 2001 dan menjadi seperti berikut. Pada dasarnya sama intinya, cuman dirubah saja menjadi kalimat pekerjaan dan mengevaluasi dan menciptanya ditukar, atau sintesis dan evaluasinya ditukar menjadi C6 atau mencipta itu lebih besar kesulitannya dibandingkan dengan mengevaluasi begitu. Selanjutnya ada kawasan afektif. Kawasan afektif juga terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kesadaran. Itu tentang kemampuan untuk memperlihatkan sesuatu hal. Lalu ada partisipasi, yaitu kemampuan untuk turut serta terlibat dalam sesuatu hal. Berarti jika ada seorang anak yang introvert mungkin ya, berarti tujuan pendidikannya atau dalam taksonomi pendidikan itu masih belum berjalan gitu ya. Selanjutnya ada penghayatan nilai, yaitu tentang kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya. Yang keempat ada pengorganisasian nilai, yaitu tentang kemampuan untuk memiliki sistem nilai dalam dirinya. Yang terakhir di kawasan efektif yaitu karakterisasi diri, yaitu tentang kemampuan untuk memiliki pola hidup atau lifestyle di mana sistem nilai yang terbentuk dalam dirinya mampu mengawasi tingkah lakunya. Dan yang terakhir ada kawasan psikomotor, yang juga kawasan psikomotor sendiri sebenarnya dikembangkan oleh Harrow pada tahun 1972 dan terbagi menjadi 6, yaitu gerakan refleks, tentang kemampuan atau tindakan-tindakan yang terjadi secara tak sengaja dalam merespons sesuatu perangsang. Yang kedua, ada gerakan dasar, yaitu kemampuan melakukan pola-pola gerakan yang bersifat pembawaan dan terbentuk dari kombinasi gerakan-gerakan yang refleks. Lalu yang ketiga ada kemampuan perseptual, kemampuan menerjemahkan perangsang yang diterima melalui alat menjadi gerakan-gerakan yang tepat. Yang keempat ada kemampuan jasmani, kemampuan dan gerakan-gerakan dasar yang merupakan inti untuk memperkembangkan gerakan-gerakan yang terlatih. Dan yang kelima ada gerakan-gerakan terlatih, yaitu gerakan-gerakan yang canggih dengan tingkat efisiensi tertentu. Dan yang terakhir yaitu komunikasi non-diskursif, yaitu kemampuan melakukan komunikasi dengan melakukan isyarat gerakan badan. Jadi dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pendidikan adalah orang yang telah mengalami peningkatan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Dan setiap orang atau peserta didik tentu saja memiliki tingkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya tertentu. Walaupun dikatakan belum mencapai hingga C6, tapi setidaknya dalam pendidikan sudah diusahakan untuk menggapai hal tersebut. Mungkin sekian dari saya, pendek saja karena sudah sering dibahas juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Regi yang telah memaparkan mengenai taksonomi dari tujuan pendidikan. Nah, ternyata pematerian sudah selesai nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya, kemudian menambahkan ataupun menyampaikan sebuah kasus, boleh ya dipersilahkan. Baik, kepada teman-teman, jika memiliki pertanyaan ataupun menyampaikan sebuah kasus ataupun menambahkan, bisa ya langsung raise hand. Baik, pertama ada dari Nida. Mbak Nida, dipersilahkan. Ya, aku mau tanya. Ini kan sering kali nih di sekolah-sekolah kita saat SMA, SMK, SMP itu banyak peraturan ya. Kalau di sekolah aku tuh murid-murid yang baru masuk tuh banyak yang bilang nyesel masuk sini terlalu ketat gitu peraturannya. Dari mulai tatanan rambut laki-laki, terusnya baju perempuan yang nggak boleh pendek, lengannya nggak boleh digulung, nggak boleh pakai gelang, nggak boleh segala macamnya. Nah, itu tuh ada keterkaitannya nggak sih sama tujuan dari pendidikan gitu loh. Dan kenapa justru, kalau ada, kenapa justru banyak yang mempertanyakan esensi dan kaitannya gitu ke siswanya. Banyak juga yang kontra dengan dalih itu menghambat kreativitas siswa. Nah, kalau menurut kelompok kalian itu tuh ada hubungannya sih nggak sih sama tujuan pendidikan? Kalau ada, kenapa justru banyak yang merasa itu tuh salah gitu dari siswanya? Baik, terima kasih Nida atas pertanyaannya. Selanjutnya Poppy, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya. Jadi tadi kan ada tujuan umum, tujuan yang mencangkup ke semua tujuan lainnya. Nah, tapi maaf moderator. Nah, tapi misal si anak tuh gak punya tujuan insidental yang pengalaman itu. Jadi itu menurut pandangan dari kelompok kalian masih bisa dikatakan dengan tujuan pendidikan atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Poppy. Untuk teman-teman yang lain, jika memang baru ada pertanyaan, boleh disampaikan ya teman-teman. Baik, moderator, izin berdiskusi boleh? Boleh langsung aja ya ke teman-teman pemateri jika mau langsung menjawab. Nah, gini. Mungkin yang ingin saya diskusikan itu tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh saudari Ida ya, yang dimana membahas tentang tujuan pendidikan yang malah menjadi kontra karena membatasi kreativitas gitu misalkan, terutama yang terlalu ketat gitu ya. Pertanyaan pertama itu kalau nggak salah dari sisi siswa. Kita aja nih saat belajar dulu, seberapa besar kita menyadari tujuan pendidikan kita sendiri gitu. Bukan hanya karena pendidikan itu wajib dilaksanakan, bukan karena suruhan orang tua, atau bukan karena kita ingin menggapai cita-cita kita. Karena jujur, saat saya belum berkuliah atau belum belajar tentang landasan pendidikan, pedagogi atau lain sebagainya,
saya tidak tahu bahwa tujuan dari pendidikan sendiri ialah untuk mencapai kedewasaan. Karena jujur saja pada masa ini, pada masa terutama masa sekolah, belum banyak yang menyadari kalau tujuan pendidikan utama yaitu agar kita dapat menjadi dewasa dan dapat turun kepada masyarakat. Jika tadi yang dicontohkan ialah tentang pakaian yang terlalu ketat misalkan, atau pakaian yang perempuan itu tidak boleh pakai pendek lain sebagainya. Apakah ada asiasi tertentunya? Tentu ada. Tergantung dari di manakah kita berada. Karena pertama yaitu tujuan dari pendidikan yaitu tumbuh ke masyarakat. Masyarakat memiliki norma, etika dan lain sebagainya ya kan. Yang dimana kita jika ingin masuk ke dalam masyarakat juga harus mengikuti norma etika tersebut. Tapi apakah kita bisa tidak melakukan hal tersebut? Tentu bisa. Tergantung kepada masyarakat itu tersebut. Karena jika kita lihat ada juga golongan masyarakat yang dimana terkesan bebas, terutama dalam berpakaian atau dalam berbicara misalkan. Tahu ya mungkin yang seperti apa. Jadi kenapa ketat? Karena yang diterapkan di masyarakat sekitarnya ya seperti itu gitu. Coba bagaimana Dida, apakah sudah lumayan puas nih atau ingin berdiskusi? Jadi intinya semua aturan-aturan dari mulai rambut dan lain-lain itu berkaitan sama pencapaian tujuan pendidikan gitu. Ya, di mana tujuan pendidikan itu tentang kedewasaan. Terutama rambut nih. Karena kalau kita lihat dalam pekerjaan-pekerjaan, terutama yang formal, apakah rambutnya panjang-panjang gitu kan? Ya kan? Rata-rata pekerjaan yang saya lihat gitu yang resmi atau yang ini, rambutnya sudah diwajibkan untuk pendek. Atau setidaknya rapih lah begitu. Tidak dianeh-aneh, tidak diwarnai, dan lain sebagainya. Nah itu juga ada alasan biar kita terbiasa nantinya gitu. Dalam terjun kepada masyarakat. Setuju tidak Nida? Oke, iya, cukup Regi. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu izin menambahkan juga ya buat yang pertanyaan Nida. Kalau apakah peraturan itu tuh semua berhubungan sama tujuan pendidikan? Kalau dilihat dari hierarki tujuan pendidikan sendiri tadi, itu tuh berhubungan ya. Ada yang tadi tujuan institusional atau lembaga. Yang seperti sudah dibahas di awal sebelumnya, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi tujuan umum itu memang sama, namun tujuan khusus ini kan dapat berbeda tergantung cara orang itu menafsirkan. Dan pada kasus ini, gimana cara lembaga itu menafsirkan tujuan umum dari pendidikan nasional tadi. Nah, mereka tuh berpikir dengan harus membuat peraturan terkait bagaimana mereka berpenampilan dan sebagainya. Itu tuh anggapan gimana cara lembaga itu menafsirkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan itu berhubungan gitu. Terima kasih. Iya bisa paham. Makasih. Izin menjawab ya untuk yang tentang pertanyaan Poppy tadi. Dalam tujuan umum akan mencakup ke semua tujuan lainnya. Nah, tapi si anak itu nggak punya tujuan insidental atau pengalaman apa masih dikatakan sebagai tujuan pendidikan. Masih bisa dikatakan tujuan pendidikan, soalnya tidak. Aku sendiri berpendapat kalau tujuan insidental ini tuh sifatnya tuh nggak sengaja gitu. Misalnya tanpa disadari. Kayak dulu waktu kita kecil tuh disuruh sama ibu misalnya nggak boleh nih main air kelamaan gitu, nanti masuk angin. Nah itu kan tujuan insidental ya, tujuan karena ya peristiwanya kamu lagi main air dan orang tua ngelarang ya karena
supaya kamu nggak masuk angin gitu, supaya kamu nggak sakit, kayak gitu. Itu tanpa disadari. Yang menurut aku nggak mungkin setiap anak nggak digituin gitu sama orang tuanya, karena kan kasih sayangnya dari orang tua juga seperti itu. Menurut aku seperti itu sih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Kalau menurut Poppy sendiri bagaimana, Pop? Mungkin coba tanggapan dari teman-teman yang lain gimana? Biar akunya, oh udah paham banget. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Boleh dong kita saling sharing gitu, mengenai dari tujuan insidental ini. Mungkin izin menambahkan lagi ya, tadi yang dari tujuan insidental itu konteksnya itu insiden ya, mungkin peristiwa khusus gitu. Yang aku sendiri berpendapat mungkin tanpa disadari ataupun mungkin bisa direncanakan gitu. Dimana tuh memang sih tujuan insidental itu jauh dari hubungannya dengan tujuan umum, yaitu kedewasaan. Tapi dimana tuh nanti insidental itu tuh tanpa kita sadari itu tuh mengarah ke tujuan umum, yaitu kedewasaan. Misalnya dari dulu kayak kayak tadi itu yang kita nggak boleh lama-lama main air gitu, supaya nggak masuk angin. Itu kan tuh membuat si kitanya tahu, oh iya nih nggak boleh main air, nanti lama-lama nanti masuk angin. Yang akhirnya sampai kita dewasa gitu, sampai tahu gitu kalau main air atau mau ataupun renang ataupun yang berhubungan sama air itu nggak boleh lama-lama gitu, soalnya akan mempengaruhi kesehatan kita juga gitu. Mungkin segitu. Gimana, Poppy? Nah, oke. Udah paham. Terima kasih, moderator. Iya, sama-sama. Baik, kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan ataupun ingin membahas atau mendiskusikan sebuah kasus yang berhubungan juga sama tujuan pendidikan, dipersilahkan untuk unmute langsung aja. Nabila mau nambahin yang Poppy. Oh iya, boleh banget. Tadi itu kan dia nanya kalau nggak ada tujuan insidental tuh masih berhubungan nggak sama tujuan pendidikan. Kalau dari yang kita lihat yang tadi dari jenis tujuan pendidikan itu kan ada yang apa sih, ada umum, ada khusus, ada yang lain-lain juga kan. Nah terus kalau dilihat dari tujuan umum itu tujuan umum itu sebagai sumber untuk tujuan lainnya. Jadi semuanya itu bersumber pada tujuan umum. Jadi pasti semua itu berhubungan gitu dengan tujuan umumnya. Kayak gitu sih intinya. Jadi pasti semuanya itu berdasar buat tujuan umumnya kayak gitu. Udah itu aja. Terima kasih ya Sofi atas tanggapannya. Sekali lagi pada teman-teman yang ingin menyampaikan sebuah permasalahan atau diskusi, dipersilahkan ya teman-teman. Mohon izin moderator, karena kayaknya teman-teman nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Aku mau bertanya nih ke teman-teman buat angkat diskusi kita gitu. Menurut teman-teman tujuan pendidikan di Indonesia ini udah tercapai belum sih? Boleh yuk kita diskusiin. Boleh yuk teman-teman.
gimana pendapat kita sesudah kita belajar gitu tentang masuk gitu perencanaan pembelajaran, kan kita harus menentukan dulu kan tujuan pendidikannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Nah, mungkin bisa pendapat juga teman-teman mengenai kasus ini. Moderator, boleh dimulai dari hierarki tujuan mungkin. Kalau kita lihat gitu, misalkan karena tujuan pendidikan juga banyak ya kan. Coba dari yang paling kecil dulu, dari tujuan pembelajaran khusus sampai tujuan pembelajaran pendidikan nasional. Dari tujuan pembelajaran khusus yang dari kelompok kita ya kan. Itu tentang penjabaran tujuan pembelajaran umum yang bersifat spesifik, rasional, dan terukur. Harus dicapai dalam setiap pertemuan pembelajaran. Intinya dalam setiap pertemuan pembelajaran itu harus ada sesuatu yang menjadi spesifik atau dapat kita ambil hikmahnya ya mungkin ya. Gitu bukan? Mana sih? Saya 1, 2, 3. Iya ada suaranya. Ada. Enggak katanya Ya. kecil soalnya. Ya, mungkin itu pendapatnya Regi ya begitu ya. Hmm. Masuk ke taksonominya gitu. Enggak sih. Kalau kata aku nih, kalau kita lihat dari misalkan tujuan dari hierarki pendidikan yang paling kecil aja dulu, yaitu tujuan pembelajaran khusus, yang dimana pembelajaran umum yang bersifat. Jadi kalau dalam pembelajaran khusus tuh, jadi pembelajaran umumnya kita ubah ke hal yang lebih spesifik, operasional, dan terukur, yang dimana harus dicapai dalam setiap pertemuan pembelajaran. Kira-kira nih, dari perasaan aku sendiri misalkan, dari tujuan ini sendiri terkadang malah nggak tercapai, mau itu karena dari sisi pendidiknya atau dari peserta didiknya misalkan pendidiknya mungkin eh, salah dalam mencapaikan atau salah dalam menggunakan model pembelajarannya gitu dalam menyampaikannya, atau mungkin dalam sisi peserta didiknya yang dimana saat pembelajaran terjadi sendiri malah misalkan kurang fokus atau melamun dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi kalau tujuan pembelajaran khusus terkadang faktor yang mempengaruhi apakah sudah efektif atau belum dari atau sudah tercapai ya kan tadi pertanyaan itu. Di Indonesia sendiri masih tergantung kepada individu-individu peserta tersebut gitu, peserta didik atau pendidiknya. Termasuk juga kepada hierarki yang keempat yaitu tujuan pembelajaran umum. Karena tujuan pembelajaran sendiri pada umumnya atau pada khususnya itu terdapat pada ruang lingkup yang kecil, yang dimana variabelnya sangat banyak, tergantung dari kemampuan dari pendidik, tergantung dari kondisi peserta didik dan sebagainya. Maka dapat kita simpulkan atau dapat saya simpulkan mungkin ya, dari tujuan pembelajaran umum sendiri itu belum dapat dikatakan baik karena belum adanya pemerataan kemampuan atau cara dari cara penyampaian pendidik atau peserta didiknya gitu kepada peserta didik. Cuman ya balik lagi mungkin ke materi di lain lalu,
landasan pendidikan yang tentang pendidikan sebagai seni dan juga sebagai ilmu begitu ya kan? Di mana tergantung pada bagaimana cara kita menyampaikan sebuah pendidikan, maka ya hasilnya juga akan berbeda begitu dan kemampuan pendidik juga berpengaruhi sangat besar dalam tujuan pembelajaran umum dan juga tujuan pembelajaran khusus. Mungkin kalau dari aku gitu tentang tujuan pendidikan berdasarkan hierarki pendidikan yang paling rendah gitu. Itu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Gimana benar nggak mungkin sepemahaman aku? Kalau konteksnya benar enggaknya kan kita kurang tahu ya, soalnya kan kita berdiskusi untuk mengenai itu ya teman-teman. Untuk lebih ininya kan mungkin bisa nanti dipertegas oleh Bu Renita gitu untuk mengenai tujuan pendidikan. Oh, Begitu ya Regi ya. Selanjutnya ini ada nih dari Sofi dan Dito. Dari Sofi, dipersilahkan. Ya mau nambahin yang tadi. Benar sih kata Regi, kita ya nggak usah jauh-jauh deh tujuan pendidikan nasional gitu kan. Lihat dulu aja hierarki yang paling kecil yang di depan mata kita tuh yang tujuan tiap pertemuan pembelajarannya udah tercapai belum? Kalau dari kata Regi berarti kan belum tercapai dengan baik gitu ya. Berarti kalau pertanyaan tadi tujuan pendidikan nasional itu berarti belum tercapai sih kata aku kan. Karena tadi itu yang ini ya, yang undang-undang nggak sih yang tujuan pendidikan nasional itu kan? Terus kita tuh baca di mana sih? Pokoknya kayaknya waktu ngerangkum yang kemarin deh, ngerangkum Lanpen yang kemarin ya. Kayak tujuan dasar pendidikan itu tuh yang sesuai dengan undang-undang gitu. Yang biasanya dibaca pas upacara tuh yang kayak mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya kayak gitu. Itu tuh belum tercapai gitu. Jadi yang tadi sih yang utama, yang dari kecilnya aja belum tercapai, apalagi yang tujuan nasional. Kayak gitu sih. Udah. Aku mau nambahin boleh? Boleh. Gimana soal Mika aja ya? Oke, izin menambahkan moderator. Kalau menurut aku nggak bisa dipukul rata ya, nggak bisa dipukul rata dengan apalagi misalnya taraf nasional ya. Ketika misalnya taraf nasional terusnya ada satu daerah misalnya belum mencapai itu, nggak bisa dipukul rata, tujuan nasional pendidikannya nggak tercapai sama sekali gitu. Kan ada juga nih dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003-nya kalau dijabarkan, itu melahirkan peserta didik yang bertakwa, dapat pengendalian diri, mengetahui perannya di masyarakat, dan kita nggak bisa mukul rata semuanya nggak mencapai tujuan itu. Faktanya nggak sedikit orang-orang di Indonesia yang lahir dari pendidikan Indonesia, yang mereka bertakwa, mereka punya pengendalian diri, mereka tahu peranannya di masyarakat, mereka bisa bermanfaat bagi dirinya dan bangsa gitu. Jadi kalau menurut aku sih tercapai atau enggaknya tujuan nasional tuh harus benar-benar lihat tolak ukurnya ya. Tolak ukur tujuan nasional tercapai atau enggaknya tuh apa. Jadi nggak bisa dipukul rata, nggak tercapai karena suatu hal. Kalau menurut pandangan aku sih kayak gitu. Iya, Dito. Itu silakan lagi. Ya, izin menambahkan juga kan tadi dari Nida harus ada indikator penilaiannya gitu ya. Karena kan di tujuan pendidikan itu ada tujuan umum, institusional, kurikuler, instruksional. Itu kan berarti di mana manusia itu atau peserta didik itu harus mencapai standar kompetensi lulusan gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa di pendidikan di Indonesia itu kan ada PKN, ada agama, ada lain-lain gitu yang mengajarkan tentang etika. Nah, tapi kita juga tahu gitu kalau orang-orang Indonesia itu mungkin kalau secara langsung gitu ya tatap muka offline lah gitu ya baik gitu, tapi kalau misalkan secara bermedia sosial kita tahu gitu ya muncul gitu komen-komen yang nggak bagus, bahasanya kasar, mungkin penghinaan. Dan mungkin kata Ibu Rianita kemarin yang cerita tentang yang keragaman agama di Myanmar, mungkin lebih banyak agama yang lain gitu mayoritasnya.
agama Buddha gitu, sehingga yang agama Islam terintimidasi. Begitu juga di Indonesia kan, mayoritas agama Islam, mungkin agama lain ada yang terintimidasi. Nah menurut Dito sih ya belum tercapai sepenuhnya gitu tujuan pendidikan, karena kita juga nggak bisa mengetahui dari segi pendidik apakah kompetensi lulusan setelah lulus SMA misalnya gitu ya, apakah akan terus sesuai dengan harapan pendidik atau ya selalu berubah-ubah gitu. Nah sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk benar-benar mengetahui bahwa kompetensi lulusan yang sudah lulus gitu, siswa-siswa yang sudah lulus menjamin bahwa mereka itu sudah dewasa gitu, maupun dalam bermedia ataupun secara langsung gitu. Menurut teman-teman gimana? Kalau dari aku nih ya, yang harus kita pandang dulu berarti tentang hambatan yang terjadi dalam dalam mencapai tujuan pendidikan gitu ya. Soalnya kalau kita lihat tujuan pendidikan sendiri itu tercapai untuk beberapa peserta didik saja. Tapi balik lagi kepada tujuan pendidikan yang dimana harusnya mencakup seluruh peserta didik, seluruh anak didik atau seluruh warga Indonesia nantinya. Karena kalau hanya segelintir orang saja maka ya belum dapat bisa dibilang sudah tercapai begitu ya. Cuman balik lagi ke yang tadi di mana variabelnya sangat banyak dan lain sebagainya yang membuat hambatan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan secara umum itu sangatlah sulit gitu ya. Bagaimana misalkan kita untuk agar dapat mencapainya? Kalau dari segi apa nih, misalkan kalau dari segi pedagogik aja mungkin ya, soalnya kita lagi belajar pedagogik. Berarti yang harus kita awasi atau perhatikan yaitu tentang peserta didiknya terlebih dahulu. Kalau misalkan peserta didiknya yang kita perhatikan berarti seperti yang mungkin sudah dibahas, seperti lingkungan, keadaan masyarakatnya, lalu keadaan terkini dan lain sebagainya itu harus kita perhatikan juga agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Kalau misalkan kita lihat fenomenanya nih ke yang tadi dibahas itu kurangnya bijak berkomentar dalam bersosial media ya tadi itu. Yeah. Kalau aku lihat gitu ya, itu ada sebuah fenomena tertentu gitu yang terjadi yang diakibatkan dari sosial media itu tersendiri, yang dimana kita merasa aman di sosial media karena kita tidak melakukannya secara langsung gitu kan ya. Cuman kalau kita lihat juga ada beberapa orang yang pede-pede aja gitu, misalkan menggunjing, menghina dan lain sebagainya secara langsung gitu, atau misalkan berkata kasar. Itu ada aja sebenarnya, walaupun ukurannya itu lebih sedikit dibandingkan di media sosial. Media sosial yang dimana memberikan kita sebuah rasa keamanan gitu dalam menyampaikan sesuatu, mau itu secara baik mau secara buruk. Itu juga mempengaruhi psikologis seorang, di mana mereka menjadi merasa terlalu bebas, terutama nih yang biasanya hate speech gitu ya. Biasanya kan pakai fake akun lah, atau mungkin mereka cuman ngerasa oh yang lain juga kayak gini, jadi terdorong kan gitu karena ada orang lain juga. Cuman bedanya kalau kita lihat di masyarakat, kita juga langsung mendapatkan efeknya langsung. Kayak kalau misalkan kita menghina, mengguna atau berkata kasar, itu kan langsung misalkan ditegur lah atau setidaknya diomongin gitu sama ibu-ibu yang beli sayur. Nah, jadi bedanya efeknya itu, dimana kalau di media sosial efeknya akan terasa lebih lambat dan malah merasa lebih aman, sedangkan kalau secara langsung itu ya efeknya akan terasa lebih cepat, walaupun ya terkadang yang kalau udah berkata kasar sebagainya secara langsung itu lebih susah atau lebih sulit untuk dikondisikan gitu ya. Apakah itu berkaitan dengan tujuan pendidikan kita?
Mungkin tadi itu atau apa sih pertanyaan Dika? Jadi melantur saya, maaf. Kenapa? Tadi pertanyaan intinya. Ya, apakah kita bermedia gitu apakah sudah sesuai dengan etika gitu kan? Karena kan kita dari dulu itu sudah diajarkan PKN berapa tahun tuh, berapa 6 tahun dari SD gitu kan, SMP, SMA itu kan kita tuh harus beretika, tapi kadang juga ada orang yang berkomentar gitu yang nggak patut gitu ya, nggak patut untuk dicontoh, tapi masih ada aja yang seneng gitu dengan komentar seperti itu apakah mencerminkan kedewasaan atau enggak gitu? Jujur saja bagi saya sendiri itu masih belum mencerminkan sebuah kedewasaan ya. Karena sebuah kedewasaan sendiri menurut saya itu bukan hanya apa ya, kalau dalam berpendapat gitu, bukan hanya menyampaikan sesuatu secara benar, tapi juga menyampaikan sesuatu tanpa membuat pihak lainnya juga merasa tersinggung atau lain sebagainya. Sebuah kemampuan yang sangat sulit gitu ya, terutama dalam memberikan nasihat atau lain sebagainya. Cuman kalau misalkan fenomenanya karena media sosial dan dikaitkannya dengan kita yang sudah belajar PKN gitu, etika selama masa bersekolah, itu ada satu yang sedikit kurang gitu, terutama dalam itu, yang dimana etika bermedia sosial sendiri itu kurang jelas bagi sisi pendidikan, betul nggak? Betul. Nah, karena kita sendiri ngerasa nggak pernah nih kita belajar tentang etika bermedia sosial di mata pelajaran manapun, terutama walaupun ada mungkin kayak beberapa yang mengangkat ini, cuman secara umum nggak ada gitu satupun mata pelajaran yang mengatakan bahwa etika-etika bermedia sosial itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Malah kalau saya lihat gitu ya, sebagai sebuah potensi, media sosial misalkan kita jadikan suatu pelajaran umum bagi ini juga bisa. Karena jika kita lihat sudah menjadi aspek kehidupan kita yang nggak bisa lepas. Terutama nanti nih yang sedang asik-asik itu, yang sedang dibahas di mana-mana tentang adanya metaverse nih. Metaverse sendiri nantinya kalau misalkan sudah ada, malah terutama di media sosial itu malah jadi liar banget ya kan. Semakin kita tidak bisa mengontrolnya, apalagi udah virtual gitu. Jadi kalau misalkan nih sebagai dari sisi teknologi pendidikan ini mah cerita aja. Ya. Sebuah akan jadi sebuah pelajaran yang menarik untuk dikembangkan, karena di mana nantinya media sosial sendiri itu pastinya akan terus berkembang dan kita harus dapat mengejar hal tersebut. Sedangkan dari ini perlu kita pelajari, walaupun bisa kita pelajari sendiri, tapi tentu saja perlu adanya arahan, di mana jika kita lihat keadaan sekarang ini, media sosial yang sekarang saja sudah tidak terkendali. Nah, jadi misalkan ada mungkin ya kalau melihat pelajaran atau mungkin mau disisipkan kepada PKN atau lain sebagainya yang tentang membahas media sosial secara khusus, cukup menarik gitu untuk menghindari juga efek-efek negatif lainnya. Karena kalau kita bayangkan gitu ya, terutama nantinya efek-efek negatif yang ada, terutama di internet atau di manapun, akan semakin besar dan semakin rawan, malah akan semakin merusak dari sisi ininya anak-anaknya gitu. Itu enggak gitu? Ya betul, berarti kan pendidikan tujuan pendidikan dalam bermedia itu kan belum kita perbanyak gitu, belum kita share gitu. Soalnya aku juga pernah kayak waktu ini nih, waktu apa sih, sepak bola itu Thailand versus Indonesia yang waktu itu final. Nah kan itu tuh katanya, oh pemain Thailand pakai doping nih, pakai doping. Nah katanya tuh, kata Dito tuh, emang iya, tahu dari mana? Coba aja lihat TikTok katanya, coba aja lihat IG. Nah katanya gitu. Terus aku buka lah gitu. Oh ya benar, ada komen-komennya kayak gitu, ada video-videonya. Terus aku tanya, ini emang benar atau enggak? Yang nggak tahu. Pokoknya aku suka aja kalau misalnya komentar orang Indonesia kayak gitu. Nah itu kan ya terjadilah perdebatan-perdebatan gitu. Kalau misalnya kamu kayak gitu terus ya benar-benar nggak akan bisa maju gitu kalau misalnya
cuma dapat informasi dari TikTok, apalagi korban-korban FYP TikTok gitu ya. Jadi ya benar-benar kalau misalnya kita harus bermedia itu benar-benar harus bijak gitu. Ya gitu aja sih. Ya, Cukup. benar-benar tugas kita banget gitu. Terutama dalam menyusunnya gitu ya, Iya, sebagai teknologi pendidikan. ya, ilmu baru. Jangan jadi korban FYP TikTok gitu aja sih intinya. Mantap. Oke, cukup. Oke, Mau nambahin. oke lanjut. Boleh Sofi? Iya, kita lagi belajar pedagogi kan? Mm. Pedagogi kan? Iya dong, Ya, pasti. Belum ganti. balik-balik. Gak apa-apa kok, Kak. Saya Kayaknya biasanya multidisiplin. sudah Jadi kebalik-balik konten. Aku tuh tadi waktu ngomongin yang apa etika-etika netizen lah ya. Ini ngomong apa ya, lagi lupa bentar. Itu tuh langsung mikirnya tuh itu yang pedagogi apa namanya, psikologi apa sih, pendidik dari orang tuanya gitu. Jadi aku kepikiran kalau dididiknya baik, anaknya baik gitu, nggak bakal melakukan hal seperti itu, kayak nggak bakal kayak gitu. Jadi aku tadi kepikirannya tuh karena didikan dari orang tuanya gitu, kayak gitu. Mendidik anaknya gimana. Kalau dilihat-lihat mah kalau ngedidiknya baik, nggak bakal kayak gitu juga, kayak ngapain juga kayak gitu kan, ngelakuin yang kayak gitu. Habis itu juga, iya sih emang rame banget yang tahu gak sih yang ini, yang netizen Indonesia tuh yang itu loh, sebagai pengguna sosmed paling tidak sopan itu parah banget, ih malu banget gak sih? Terus kayak kayak kalau dari aku sama lingkungan aku ya, aku ngerasa kayak itu tuh nggak ada di lingkungan aku. Jadi kayak aku tuh ngelihat komen-komenan kayak gitu tuh cuman orang lain aja gitu. Aku doang yang kayak gitu ya. Dan aku ngerasa teman-teman aku, lingkungan aku tuh kayak pada baik-baik semua gitu loh, kayak yang kayak gitu tuh cuma di sosmed, nggak tahu orang dari mana gitu sih. Itu aja sih. Kayaknya lingkungannya itu kalau orang tuanya nonton sinetron yang dimarahin TV-nya gitu ya. Bener juga sih kalau aku lihat dari hal tersebut, tergantung kepada lingkungan keluarga. Karena pendidikan yang paling utama atau paling kita sering rasakan itu terjalinnya di keluarga gitu ya. Bisa juga karena sifat turunan atau lain sebagainya, itu sangat berpengaruh gitu kepada etika-etika dan lain sebagainya. Cuman kalau aku lihat juga sekarang sih yang emang terutama generasi sekarang gitu ya, kalau dibiarin untuk main HP sendiri aja, soalnya bakal lebih kena terpapar yang negatifnya lebih banyak gitu. Kayak contohnya aja adik aku sendiri gitu. Karena tontonannya itu kayak streamer game gitu, di mana streamer game HP mah rata-rata ngomongnya kurang baik gitu ya. Lain sebagainya yang dimana ya itu balik lagi kepada masing-masing, cuman itu juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan gitu, dimana jika kalau di TV kan sudah diperhatikan gitu, ngomong kasar sedikit udah langsung kayak dilempar dari acaranya atau sebagainya. Kalau dari media sosial atau media internet itu masih sangat longgar, masih sangat ini. Seharusnya juga kalau kita ingin agar hal tersebut bisa diatasi ya harus juga bikin peraturan tertentu dalam berkata-kata gitu. Walaupun kalau aku lihat misalkan dari sisi YouTube aja gitu, kalau YouTube sendiri kan udah ada dibagi jadi YouTube biasa sama YouTube anak-anak gitu ya, YouTube Kids. Cuman itu balik lagi kepada kemampuan orang tuanya dalam mengatur kondisi YouTube-nya berarti. Cuman kan kalau kita lihat nggak semuanya itu hafal teknologi gitu ya kan. Harusnya mah ya itu konten negatif, terutama misalkan kita ambilnya aja berkata kasar gitu ya. Itu harusnya dapat kita bikin peraturannya tertentu gitu, karena saya sendiri merasa resah terhadap hal tersebut. Misalkan ada sebuah konten kreator atau lain sebagainya yang berkata kasar saat di videonya atau lain sebagainya. Walaupun kesannya menghibur,
bagi beberapa orang mungkin ya atau lain sebagainya, cuman ya itu yang menjadi salah satu alasan rusaknya etika generasi sekarang gitu. Kalau menurut saya begitu, bukan hanya dari lingkungannya, tapi apa yang terjadi saat anak tersebut sendiri dan lain sebagainya gitu. Setuju tidak? Setuju. Iya betul setuju. Cuma ini ya, terkadang kan orang ada yang membela gitu, pembelaan diri lebih kayak kalau misalnya peraturan dalam ngomong kayak gitu-gitu, nanti ngomong kayak hak untuk berpendapat, hak untuk berbicara gitu. Kok kayak gitu kalau semuanya sudah diatur-atur gitu. Jadinya hak kitanya tuh secara ininya dibatasi gitu. Kalau menurut aku kayak gitu, kalau misalnya memang ada peraturan seperti itu. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin memang sih dari benar-benar pengawasan orang tuanya itu yang harus ketat banget ya, meskipun ya orang tuanya sibuk ataupun orang sekitarnya sibuk dengan usaha sendiri. Ya kan tadi kan anak kecil nggak bisa sendiri gitu kan, harus dituntun sama orang sekitarnya. Jadi benar, aku setuju sih untuk kalau memang harus diawasi ketat oleh orang tua. Tapi mungkin kurang setuju untuk kayak tentang peraturan tentang dalam penggunaan katanya, meskipun konteksnya memang bagi YouTube itu memang nggak ada sih peraturan dari YouTube-nya harus berkata ini nggak boleh, berkata itu nggak boleh gitu. Susahnya di situ untuk ngefilter itu, meskipun ada YouTube Kids juga itu terkadang misalnya terhubung misalnya ternyata anaknya bawa pakai HP-nya orang tua misalnya kayak gitu tanpa pengetahuan orang tua, jadinya ya kita nggak tahu bakal apa yang terjadi gitu sama anaknya. Jadi benar-benar pengawasan orang tua itu sih menurut aku sendiri. Yang salah gini sih, kita mikirnya kalau bahas peraturan pasti efeknya negatif gitu. Kita ngelanggar peraturan ini malah dihukum atau lain sebagainya. Cuman harusnya kita balikin psikologinya, jadi jika kita menaati peraturannya, maka kita dapat benefit tertentu. Gitu nggak? Lebih enak gitu kan, misalkan konten kreator yang ramah bicaranya baik, itu mendapatkan sebuah dukungan dari pemerintah misalkan. Harusnya yang diterapkan itu bukan memberikan sebuah efek negatif, karena pada dasarnya kalau kita lihat konten kreator itu melakukan seperti itu karena atas dasar viral dan lain sebagainya, ya karena mencari uang gitu kan ya, karena memang pekerjaannya dan mereka melegalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Cuman yang balik itu, kalau kita berpikirnya peraturan itu harus secara negatif terus-menerus, ya nggak bisa. Ya harus kita balikin menjadi kalau menaati peraturan ya kita dapat benefitnya juga gitu. Karena kebanyakan kita tuh kalau ditanya harus melakukan kewajiban kita, tapi kewajiban kita hak kita tidak tidak terdapatkan. Atau kalau kita melakukan kewajiban ini harusnya kita juga mendapatkan sebuah benefit yang jelas gitu saat kita menjalankan sebuah kewajiban satu tertentu ini gitu harusnya mah. Biar lebih efektif gitu, soalnya ya itu manusia namanya juga tergantung kepada keadaan ekonomi dan sebagainya. Tadi bawa-bawa keluarga, aku jadi penasaran. Tiap orang tua kan pasti mendidik anaknya nih. Dan pasti secara langsung atau enggak, tertulis atau enggak, dari didikannya itu orang tua tuh punya tujuan. Nah, tujuan dari pendidikannya si orang tua terhadap anak ini nih, itu masuk tujuan umum ke kedewasaan atau masuk ke jenis tujuan lainnya gitu? Pasti awalnya kalau menurut aku ya, lihat dari materi, awalnya dari tujuan dulu ya, tujuan lainnya dulu. Misalnya nanti yang gimana semuanya itu ngerucut ke tujuan umumnya itu kedewasaan gitu. Kayak tadi orang tua misalnya tadi ya mendidik yang airnya jangan lama-lama, terus untuk latihan berjalan, berbicara yang kayak gitu ya. Yang dimana tuh semuanya tuh pasti ngerujuk ke tujuan umum gitu. Kalau aku sih begitu. Mungkin teman-teman lain gimana? Mirip ke tujuan insidental ya, yang dimana tidak diatur ke dalam sebuah kurikulum pendidikan misalkan, cuman masih termasuk ke dalam tujuan
Jadi kalau kita tanya kurikulum juga sebenarnya berusaha untuk mencapai tersebut. Cuman dari sisi orang tua atau dari sisi lingkungannya berarti ya kalau misalkan tercapai berarti membantu ke dalam pencapaiannya gitu, menjadi ke dalam tujuan insidental kalau kata aku mah gitu. Apakah termasuk tujuan pendidikan? Kalau dari pendidikan secara lembaga gitu ya, itu nggak termasuk dalam keluarga itu. Walaupun memang ada beberapa apa ya rancangan yang juga melibatkan orang tua, cuman balik lagi nanti malah dibalikin. Saya kan menyekolahkan anak biar pinter, bukan biar saya ajarin lagi. Kan masih juga banyak yang berpikiran seperti itu ya kan. Jadi ya kalau masuk ke dalam tujuan lembaga itu tidak kurang efektif atau belum semua orang tua mendukung gitu ya, karena faktor lain sebagainya. Cuman termasuk dalam tujuan pendidikan yang terbilang insidental atau mungkin lebih ke intermediate atau sampingan gitu ya. Kalau kata aku sih gitu. Ya, gimana kalau dari sendiri bagaimana? Dari aku masih terbayang-bayang ya, terbayang-bayang maksudnya masih belum terkonstruksi gitu, nanti mungkin bisa lebih dikuatkan lagi sama Bu Rianita. Ya, betul ya. Mungkin diskusi-diskusi yang kita sampaikan tadi bisa diperkuat lagi oleh Ibu Rianita. Jadi kita akhiri ya teman-teman, sisi diskusi ini akan dilanjutkan oleh nanti sama Ibu Rianita. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan menyampaikan kesimpulan yang akan disampaikan, yaitu tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik itu dibawa. Tujuan pendidikan adalah komponen dari sistem pendidikan yang berisi seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Agar kualitas yang diharapkan dalam pendidikan dapat tercapai, diperlukan penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia yang berkualitas, dengan tanpa mengesampingkan peranan unsur-unsur lainnya dalam pendidikan. Sekian dari kelompok 7, mohon maaf ada kesalahan-kesalahan kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ren. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, seperti biasa. Berikan tepuk tangannya kepada kelompok 7. Oke. Yaudah, saya duluan nih. Ini dari tadi langsung diserahkan kepada Ibu Tata mulu nih. Aduh, gimana nih, langsung diserah-serahin aja. Oke, ini lumayan ya diskusinya. Kayaknya bisa dijadikan salah satu soal untuk UAS ini ya. Gitu kan. Tentang tujuan pendidikan gitu. Saya masukin deh. Disuruh analisis tujuan pendidikan di Indonesia nanti. Analis apakah sudah tercapai atau belum. Kan bisa jadi soal gitu. Jadi biar menganalisis pengalaman masih langsung dicatat gitu. Yang apa-apa kan udah saya kasih soalnya juga kan tetap mikir kan waktu itu ya untuk UTS ya, ini juga gitu, nggak apa-apa biar ancang-ancang dari sekarang gitu. Oke, sebenarnya pertanyaannya nggak banyak ya, cuma diskusinya cukup panjang gitu. Dari Nida dulu nih, seringkali di sekolah banyak peraturan, murid yang baru masuk nyesel gitu ya kalau karena terlalu ketat seperti baju, rambut, aksesoris dan sebagainya. Apakah ada keterkaitan dengan tujuan pendidikan? Kalau ada, mengapa banyak yang mempertanyakan esensinya? Misalnya kayak dalih menghambat kreativitas gitu ya Nida ya? Iya Bu. Gitu. Ini terjadi sih waktu SMP saya itu justru bahkan ya si sepatunya dari sekolah waktu saya SMP. Jadi sama semua yang sepatu, tahu kan ya sepatu disebut merek deh ya, Warrior gitu kan ya, yang putih hitam. Ya, jadi dapat dari sekolah tuh ada 2, putih hitam sama hitam polos gitu. Jadi itu putih hitam buat hari biasa, kalau yang hitam polos itu untuk pramuka. Gitu loh. Jadi bener-bener sama gitu loh. Makanya saya bilang ini kalau tahap selanjutnya mungkin tasnya juga sama gitu ya. Jadi karena ada beberapa loh sekolah yang sampai tasnya sama gitu. Itu biasanya sih sekolah swasta ada yang kayak misalnya memang asrama yang disiplin dan segala macam itu sampai tasnya itu sama gitu loh. Jadi biasanya, nah ini yang sering terjadi
Bu, kayak gitu kenapa gitu ya? Ini terkait dengan sebenarnya tujuan institusional. Jadi setiap sekolah itu memiliki tujuannya sendiri gitu loh. Jadi kayak punya visi, misi, dan tujuan sekolah. Biasanya tuh dipampang di sekolah tuh yang gede tuh. Ada nggak sekolah kalian yang kayak visi, misi, tujuan gitu ya? Itu kan ya? Ada. Ya itu kayak gitu. Nah biasanya keterkaitan kayak gitu. Jadi yang mungkin antara satu sekolah dengan sekolah lain itu bisa beda. Mereka itu menyusun aturan yang ada yang diberikan kepada siswanya itu untuk mencapai si visi misi dan tujuan tersebut gitu loh. Gitu. Nah, jadi walaupun ya terkadang jadinya ada kesalahpahaman, kurang informasi gitu. Kenapa bisa terjadi kurang informasi? Terkadang gini, ketika kita mau mendaftar ke sekolah tersebut, kita nggak nanya tujuan visi misi sekolah, itu jarang banget keluarga yang nanya visi, termasuk anaknya. Ini sekolah ini visi misi sama tujuannya apa, aturannya akan seperti apa di sekolah, enggak. Yang ditanyakan adalah prestasinya gimana, peringkat berapa nih, ya kan, di daerah gimana, ya kan, anak-anaknya berprestasi nggak, dan lain sebagainya. Sedangkan nggak ditanya tujuan sekolahnya apa. Sehingga dari ada tujuan itu, aturannya bagaimana nih nanti. Itu seringkali nggak ditanyakan. Nah, pihak sekolah sendiri, karena mungkin merasanya, oke lah nanti akan dikasih taunya nanti gitu ya. Jadi si orang yang mendaftar nggak nanya, si pihak sekolah tidak sharing. Gitu loh. Jadi akhirnya ada dadakan kaget gitu, kok tiba-tiba kayak gini gitu kan. Karena saya mengalami hal tersebut, makanya di sekolah tempat saya ngembangin sekarang ini, setiap ada yang mau daftar dikasih tahu duluan. Gitu loh. Kenapa? Karena mungkin orang tua nggak sadar mau nanya gitu kan ya, kayak udahlah nggak penting nanti aja gitu kan ya, apalagi di tempat saya kan TK gitu kan sama madrasah, jadi dikasih tahu duluan orang tuanya. Kalau di sekolah itu kayak gini-gini, contohnya nih di TK, ingat ya, walaupun di sekolah tapi orang tua harus terlibat. Artinya apa? Anterin, jemput tepat waktu. Kalau enggak, orang tuanya dikasih peringatan. Kayak gitu, ada surat instannya, oke, nggak boleh diulangin lagi, kalau diulang berarti ada konsekuensi tertentu, kayak gitu kan ya. Terus yang kedua adalah anaknya seragamnya ada, kalau mau, kalau nggak usah, itu dirapatkan. Mau gimana nih, mau pakai seragam, karena kan di sini sekolahnya kayak gratis gitu kan, jadi harus ditanyakan kepada orang tua. Ini mau seragamnya gimana, kalau nggak juga nggak apa-apa, kalau mau gimana, biaya berapa segala macam. Di anak ketika, oh ya harus pakai kayak gini ya, seragamnya gitu kan ya, udah serentak dan orang tua nggak komplain, anaknya juga oke, karena udah dikasih tahu nanti kalau sekolah di sini bajunya gini 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 ya, buku yang dibawa harus seperti ini ya, terus aturannya gini, dikasih taunya di depan gitu. Nah seringkali di sekolah itu karena kita kaget gitu kan ya, kita kaget kok tiba-tiba aturannya seperti ini gitu kan ya, karena tidak bertanya dan sekolah juga tidak menginformasikan. Tapi kalau tanya apakah hal tersebut itu adalah mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan, iya. Karena setiap aturan yang dibuat di sekolah itu tujuannya mencapai tujuan institusional sekolahnya. Sekolahnya mau gimana sih? Contohnya dia mau menjadi sekolah yang mengembangkan karakter, otomatis tuh banyak banget tuh aturan tentang karakternya di sekolah. Pasti disiplin banget gitu kan ya, kayak sekolah saya dulu gitu loh. Baju harus rapi, harus pakai ikat pinggang dan pakai dasi gitu loh. Pakai dasi itu benar-benar harus pakai dasi yang rapi, yang padahal dulu tuh banyak yang sekolah belum ada dasi. Kalau sekarang umum ya, di SMP itu udah pada pakai dasi. Kalau saat saya sekolah dulu tuh jarang banget gitu loh yang pakai dasi. Dan sekolah saya udah disuruh pakai dasi. Dan harus semuanya itu udah rapi sebelum masuk gerbang pertama. Jadi gerbangnya ada 2 gitu. Jadi nanti kalau terlambat gitu kan ya, yang terlambat 15 menit pertama itu boleh masuk gerbang pertama tapi nggak bisa masuk gerbang kedua sampai nanti istirahat selanjutnya. Tapi kalau udah lebih dari 15 menit, gerbang keduanya juga yang di luar ditutup sehingga kita harus pulang. Gitu. Jadi nggak bisa protes gitu loh. Kenapa? Karena emang udah ada aturan tertulisnya dan di-sharing juga di awal gitu kan ya. Kalau mungkin ada yang protes berarti nggak baca juga aturannya gitu. Nah selanjutnya adalah yang sering memang benar sih, kayak banyak yang ngomong, oh itu nanti menghambat kreativitas. Nah ini sebenarnya kayaknya perlu dipahami juga artinya kreativitas apa sih? Karena saya pernah ngurusin SMK gitu ya, ngomong, "Teh, boleh dong rambutnya panjang, kan kreativitas." "Oke," saya bilang kan, "kalau kamu mau ngembangin kreativitas, diizinkan rambutnya panjang, tapi di kelas juga harus nunjukin kreativitasnya sanggup atau enggak." Konsekuensinya kayak gitu. Iya kan? Kalau kamu yang mau ngembangin kreativitas, bukan hanya dari penampilan, mampu nggak di kelasnya? Kalau dia mampu silakan, ya kan? Kalau nggak mampu berarti kan kamu cuma cari alasan buat rubah penampilan, bukan yang mau ngembangin kreativitas. Itu sering kali kayak, oh bisa teh, oke gitu kan. Dikasih soal sedikit gitu ya, soalnya nggak ada hitung-hitungannya, suruh analisis saja. Bingung, stuck, berarti belum kreatif kan? Mikir dong, susah, berarti nggak kreatif, pikirin solusinya gimana.
bukan hanya dari penampilan gitu kan. Cuman biasanya kalau di sekolah ada aturannya kayak misalnya takutnya, ini harus seimbang gitu kan ya. Nggak bisa loh kita ngomong kayak misalnya kayak di ponakan saya kan dia ngomong, Ci, adek kan udah ngaji, kata dia kan. Sekarang udah Iqra 3 loh, kata dia kan. Rajin ya adek ya, sholat udah 5 waktu, kata dia. Boleh nggak belajar di sekolah SD-nya? Nggak bisa, harus seimbang. Tapi ada yang mau main, harus seimbang. Ada waktu main, ada waktu belajar. Diajarin dari sekarang. Kamu bisa dapetin apa yang kamu inginkan, tapi ingat kamu punya tanggung jawab. Contohnya main, oke, ada yang main 1 jam ya, iya. Tapi ingat pakai kacamatanya, misalnya kan dia sengaja saya kasih kacamata atau kan anti radiasi kayak gitu lah. Takut kan, karena kemarin sempat ya tau lah adik kalian juga daring ya mungkin ya full. Sempat kan gitu, jadi kayak agak khawatir juga matanya agak gimana gitu. Nah itu tuh kasih, jadi sekarang tuh udah terbiasa. Jadi ketika dia ngambil tabletnya dia langsung pakai kacamata. Tanggung jawab. Awalnya nggak suka, berat Ci, nggak mau pakai ini, nggak seru gitu kan ya. Apalagi kadang diledek kayak temennya ketika ada yang ngeliat, kayak kaki-kaki pakai kacamata gitu kan ya. Tuh anak-anak kesel kan. Tapi itu, kalau kamu mau melakukan sesuatu ada tanggung jawabnya. Gitu. Nah sama dengan ini, oh ya udah nggak apa-apa, rambutnya dipanjangin, tapi bisa tanggung jawab nggak kreativitas di kelas? Kalau cuma mau penampilan nggak usah, gitu loh. Ya kan? Karena tidak sesuai dengan tujuan kesananya. Dan kalau tanya Bu kenapa sih ada rambut panjang terus baju yang nggak boleh ketat atau misalnya nggak boleh pendek gitu ya terus nggak pakai aksesoris gitu ya, biasanya tujuan sekolahnya ada tertentu. Biasanya kayak biar nggak ada yang kayak terlihat lebih unggul. Kalau di saya waktu itu kayak gitu untuk ngembangin di SMK. Kalau jam tangan boleh sih di saya karena kadang-kadang anak-anak ngeliat kan yang nggak boleh tuh kayak cincin, kalung. Di TK juga nggak boleh sekarang karena khawatir anak kecil tuh, kalau anak kecil ya di sini hilang nanti ribut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada anak lain yang melihat dia pakai perhiasan dan anak tersebut pengen, akhirnya minta sama orang tuanya, apalagi di sini kan banyak yang istilahnya ekonominya rendah lah, penghasilan orang tuanya rata-rata di kebun kayak gitu kan. Kasihan kan nanti anaknya nuntut ke orang tuanya mau beli gelang kayak si A, mau beli cincin kayak si B kayak gitu kan ya. Jadi itu yang kenapa menjadi alasan dilarang juga. Kalau rambut sebenarnya karena pengen rapinya doang sih gitu. Kalau anak-anak kan kadang kalau tahu ya, saya nggak tahu sih kalau di SMP SMA gimana karena saya fokusnya di SD sama TK gitu kan. Kalau anak-anak tuh kalau nulis, kalau rambutnya panjang gitu kan ya, kalau cewek kan biasanya diikat ya banyak pita-pitanya gitu kan ya. Kalau yang kecil-kecil gitu. Kalau cowok kan walaupun panjang nggak dipita kan. Gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang dijepit-jepit gitu kan ya, jarang banget paling pakai bandana gitu kan ya. Jadi kadang tuh kalau nulis rambutnya jatuh tau nggak? Kayak ke depan-depan gitu. Bahkan di sini aja yang cewek gitu kan ya, kan kalau pakai kerudung gitu. Tapi kalau lagi enggak, misalnya lagi les atau gimana pun, misalnya ada anak yang nggak pakai, harus diikat gitu loh. Karena bukannya masalah apa, biar enggak gitu tuh kadang-kadang set tiba-tiba gitu kan set gitu lagi gitu. Kayaknya agak ngeribet gitu ngeliatnya. Jadi dirapihin gitu. Ponakan saya juga gitu sih. Tapi kalau libur ponakan saya dibiarin rambutnya panjang sama ibu saya juga. Yang penting ketika sekolah potong lagi gitu loh. Jadi biar nggak ngeganggu, rambutnya cepat kering karena bahaya untuk yang masuk angin dan lain sebagainya. Biasanya ada tujuan tertentunya. Gitu juga dengan sekolah. Nah, kalau tahu tujuan sekolahnya apa harus ditanyakan kepada sekolahnya gitu ya. Saya cuma bisa share tujuan di sekolah sini gitu. Saya kurang tahu kalau di sekolah lainnya gitu. Kalau di sini tujuannya seperti itu. Gitu dan pastinya sesuai kayak tadi Regi bilang ya, sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Biasanya disesuaikan juga. Gitu ya Nida ya? Iya, Bu. Oke. Oke, sebentar saya konfirmasi Idan sama Yustika hadir. Oke. Idan, Yustika. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya itu dari Poppy, tujuan umum yang mencakup seluruh tujuan lainnya. Kalau anak tidak ada tujuan insiden, pertanyaan tujuan insidental ya. Maksudnya bagaimana gitu ya, Poppy ya? Iya, Ibu. Jadi kalau yang harus kalian pahami pertama, tujuan bukan dari anak ya, tujuan dari pendidik. Itu dulu. Jadi bukan bagaimana kalau anak nggak punya tujuan, karena ingat tujuan pendidikan adalah yang fokus utamanya adalah pendidik yang memberikan pendidikan kepada peserta didiknya. Jadi fokusnya siapa yang merumuskan tujuan bukan peserta didiknya tapi pendidiknya. Baik itu guru, orang tua ataupun di masyarakat, pokoknya orang yang dianggap sudah dewasa dan dia perannya sebagai pendidik gitu. Selanjutnya adalah tujuannya gimana nih kalau yang insidental. Insidental itu berkaitan dengan peristiwa, artinya yang tidak terus-menerus terjadi.
Sehingga terkadang awalnya tidak dirumuskan oleh peserta didik, oleh pendidik gitu. Jadi tiba-tiba karena kebetulan ada peristiwa ini, oke langsung. Ini yang sering terjadi, waktu itu sempat kita ngebahas sih situasi pergaulan sama situasi pendidikan. Benar nggak sih? Nah, salah satu tujuan insidental adalah ketika adanya perubahan dari dari situasi pergaulan menjadi situasi pendidikan. Ya kan? Itu nggak, emang salah satunya cirinya adalah tidak direncanakan. Walaupun akhirnya direncanakan, ingat semua tujuan pendidikan ada perencanaannya, tapi ada perubahan dadakan. Lagi nonton nih sama adiknya video, tiba-tiba videonya menayangkan hal yang negatif, langsung diomongin. Padahal tadinya awalnya cuma hiburan doang, tapi tiba-tiba tujuan insidentalnya muncul. Gitu. Jadi langsung oke gitu loh. Ini harus kita masukkan kepada tujuan pendidikan. Anak ini harus dikasih tahu bahwa ini nggak boleh. Misalnya kayak gitu. Awalnya kan nggak ada rencana. Nah, itu yang pertama, salah satunya. Yang kedua adalah ketika ada peristiwa tertentu seperti COVID-19 sekarang. Gitu kan. Kenapa nih tujuannya bukan mencapai kedewasaan kan COVID-19 anak-anak disuruh pakai masker, tapi agar lebih safe aja. Agar virusnya tidak menyebar gitu. Sehingga fokusnya adalah pada situasi pada saat itu. Kalau masker berarti situasinya bukan biar anak lebih dewasa, tapi biar anak tidak terpapar dengan COVID. Jadi tujuannya akan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu, yang umumnya tidak terus-menerus. Karena COVID-19 ini bukannya selalu ada kan ya, bukannya tujuan jangka panjang gitu. Karena adanya COVID-19, sementara masih belum dibilang aman, masih harus kayak gitu. Tapi nanti mungkin kalau udah dianggapnya seperti kayak flu biasa gitu kan ya, udah pada vaksin dan sebagainya, aturan ini akan berubah. Dan tujuan ini tidak masuk lagi kepada tujuan pendidikan, karena udah kebiasaan. Udah biasa yang udah bukan lagi bagian tujuan khusus. Bukan lagi tujuan insidental, ntar khusus dikira masuk yang tujuan khusus satunya lagi gitu kan ya. Tujuan pada peristiwa tertentu kayak gitu. Jadi bukan rangkaian untuk mencapai kedewasaan umumnya, tapi memang kaitannya adalah peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan kita mendidik dia karena tiba-tiba peristiwa itu muncul. Gitu loh. Mungkin tahu ya kalau ada yang kayak misalnya yuk kita main yuk Dek kayak gitu kan. Kita jalan-jalan ke mall gitu misalnya ada adiknya. Tiba-tiba nyampe mall itu adik lari-lari. Gitu kan, yang awalnya lagi libur tuh pasti ada tujuan pendidikan yang muncul tiba-tiba insidental. Hati-hati nanti kalau eskalator jatuh loh. Gitu kan ya. Nah, itu udah tujuan insidental tuh. Langsung ngasih tahu kalau mau ke eskalator harus hati-hati jatuh. Padahal di rumah mungkin nggak tercetus kayak gitu. Tapi ada peristiwa yang terjadi langsung. Gitu. Jadi biasanya ada peristiwa dan banyak sih kayak misalnya tiba-tiba kita melihat ada kecelakaan di depan dan ada di depan tuh. Makanya nanti kalau nyebrang jalan harus hati-hati ya insidental itu. Walaupun memang udah dijelaskan misalnya sebelumnya, tapi karena peristiwa itu muncul, makanya dijelaskan lagi. Nah, itu tujuan insidental seperti itu gitu ya, Poppy ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Sering sih di sekolah tuh kayak misalnya ada guru yang anaknya tiba-tiba anak murid itu tiba-tiba berantem. Itu banyak tujuan insidental yang muncul tiba-tiba kadang-kadang gitu. Atau lagi ngobrol ngedenger anaknya ngomong apa gitu, langsung dinasehatin gitu. Nah, itu juga arahnya ke situ. Karena ada suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba umumnya. Oke, terus kayaknya pertanyaan itu aja, yang selanjutnya diskusi ya. Diskusi, nah ini yang bisa dijadikan sebagai soal UAS ya gitu. Tujuan suruh analisis gitu ya, dari tujuan pendidikan. Jadi kalau nanti, kok pertanyaan gini ke Putri ya, gitu. Tadi Putri mencetuskan pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi tujuan pendidikan di Indonesia sudah tercapai atau belum, rumit sih kalau mendiskusiin seperti ini gitu ya. Tapi intinya kalau tujuan umum, kalau kita ngomongin kedewasaan, bisa kalian lihat sendiri tidak sepenuhnya. Ya kan, masih banyak yang kalau saya ngomong iya berarti udah seluruhnya kan, tapi masih ada yang enggak, berarti tidak sepenuhnya. Tujuan khususnya adalah tujuan nasional pendidikan Indonesia, yaitu kalau secara garis besar mencerdaskan kehidupan bangsa. Bisa dilihat sendiri udah cerdas semua atau belum, bisa dianalisis dari situ ya. Terus tujuan insidental tergantung peristiwa apa, misalnya kayak sekarang tuh yang lagi heboh adalah berkaitan dengan pemilu, bener nggak? Atau lagi heboh banget tuh. Nah, itu kalau menurut saya tujuan insidental dari TK sampai mahasiswa bisa diberikan gitu loh. Yang artinya adalah demokrasi seperti apa, mempertahankan keyakinan seperti apa, mengemukakan pendapat seperti apa, dan lain sebagainya. Itu tujuan insidental sih sebenarnya, yang bisa langsung dikaitkan dengan peristiwa ya.
gitu kan. Lihat dong peristiwa gini, ketika kalian ngomong gitu kan ya harus bagaimana gitu kan ya, caranya gimana, apakah harus kayak misal dengan kekerasan ataukah enggak, tuh buktinya terjadi sekarang gitu-gitu kan ya. Nah itu bisa jadi tujuan insidental. Kalau tanya udah tercapai atau belum, tergantung ya, kalau yang kayak gini tergantung peristiwanya apa, jadi baru bisa kita analisis gitu. Terus tujuan sementara, mungkin sebagian udah kalau menurut saya, misalnya nih yang paling di sekolah itu kan kayaknya paling tujuan yang ditingkatkan sekarang itu literasi ya, benar nggak sih? Literasi tuh kayaknya sekarang sangat luar biasa. Oh ya harus literasi sampai ujian sekarang nasional digantikan dengan uji literasi kan jatuhnya kan AKM. AKM itu kan uji literasi sebenarnya kalau kalian lihat. Benar nggak? Itu literasi numerasi dan literasi baca tulis itu. Gitu fokusnya. Jadi literasi juga gitu ujiannya. Kalau ditanya apakah itu sudah mencakup keseluruhan anak, enggak juga sih sebenarnya. Jadi tetap aja fokusnya kepada hal tertentu. Jadi kalau kita fokusnya ke arah literasi, tujuan sementara ya kayak sekarang, kayak sekolah-sekolah menggunakan misalnya banyak teks yang disesuaikan agar meningkatkan kemampuan literasi dan sebagainya gitu ya, agar anak-anak agar terciptanya masyarakat literat. Yaitu berarti tujuan sementara kan. Itu kalau ditanya apakah udah tercapai, lihat lagi sih di sekolah gimana, di masyarakat seperti apa dan sebagainya. Itu akan berkaitan dengan apakah sudah tercapainya fasilitas gitu kan memadai atau enggak, terus pendidiknya juga bagaimana dan sebagainya, gitu, harus dianalisis. Terus tujuan tidak lengkap, kalau menurut saya ini sih yang jadi fokus kayak di sekolah yang sering kali jadi isu gitu ya. Jadi di sekolah itu walaupun kita ngomongnya ini meningkatkan literasi anak, tapi fokusnya pada kognitif. Benar nggak sih? Kemampuan membaca anak gitu kan ya. Anak mampu membaca gitu kan ya, tapi belum tentu mereka diajarkan menulis. Bisa baca, padahal kan kalau baca kognitif tuh, nulis tuh udah ke psikomotor jatuhnya nanti. Terus bisa baca, bisa nulis, tapi tidak dikembangkan afektifnya, yaitu motivasi ketika membaca. Berarti kan tujuannya masih belum lengkap tercapainya ya. Jadi masih fokusnya kepada hal tersebut. Yang kalau menurut saya yang paling sulit dikembangkan adalah afektifnya. Kalian bisa, contohnya saya paksa kalian membaca untuk resume, gitu kan yang membuat resume, itu membaca itu dipaksakan di situ sama saya. Artinya dari kognitif kalian kemampuan membacanya harus meningkat, gitu kan ya. Terus menulis di sana, psikomotor ketika kalian menuliskan ulang itu juga harus meningkat. Tapi afektifnya saya nggak bisa ngajarin, hanya bisa membiasakan. Balik lagi nanti, apakah akhirnya nanti ada kebiasaan muncul ketika mau perkuliahan itu membaca dan membuat resume sendiri, ataukah akhirnya setelah perkuliahan selesai hilang, itu afektif di sana. Gitu. Nah ini yang seringkali susah banget sih dikembangkan. Dari saya sendiri itu masih tantangan luar biasa bagi saya untuk ngembangin afektif pada pembelajaran perkuliahan apapun. Itu susah banget tuh afektif, kayak siswa termotivasi, terus mereka kayak pantang menyerah gitu kan ya, ketika ada sulit mereka tetap usaha, itu susah banget untuk afektif dikembangkannya. Terus tujuan perantara, sebagian besar udah sih kayaknya, soalnya misalnya kalau literasi berarti udah kenal huruf dan itu kayaknya ditekankan banget ya di sekolah-sekolah gitu kan ya, yang biasanya lebih sering tercapai gitu. Terus gitu ya, dari pertama untuk pendidikan nasional, dan selanjutnya saya mau nanya sih, FYP TikTok tuh kayak algoritma gitu bukan sih? Kayak algoritma di YouTube gitu, sama ya? Iya, Bu. Ya, saya nggak ini soalnya, saya tahu gitu karena sepupu saya pada main TikTok gitu kan ya, sampai joget-joget gitu, yang SD itu yang dari TK ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang SD itu pada joget-joget TikTok gitu. Jadi saya tahu gitu TikTok tuh ngapain aja, sampai teman-teman juga sampai share. Kalau saya enggak sih sejauh ini, karena menurut saya kalau info itu dari Instagram juga udah cukup banyak gitu. Karena TikTok tuh bagi saya terlalu berisik. Nggak tahu sih kalau kedepannya saya berubah pikiran gitu ya. Kalau sejauh ini masih terlalu berisik, karena kayak suaranya tuh kayak musiknya tuh kayak terlalu pusing gitu. Jadi karena mungkin ada yang tipenya memang nontonnya kayak gitu kan, pendek dan suaranya cukup karena menyemangati diri gitu kan. Kalau saya justru yang senangnya tuh yang relax, tenang gitu loh. Jadi kurang nyaman kalau belajar di situ gitu. Tapi bagi kalian yang memang tertarik ke sana, bagus juga sih untuk belajar. Gitu. Terus banyak yang ini juga kan, kayak video-videonya tuh lebih kayak banyak joget-jogetnya gitu kan jadinya. Sebenarnya walaupun itu bisa dijadikan media pembelajaran kalau kalian tuh belajarnya whole brain teaching. Jadi saya pernah dulu pelatihan whole brain teaching, yaitu adalah ketika kita meminta anak untuk menghafal, kita harus melakukan gerakan. Jadi kayak contohnya, ingat ya, kalian harus menulis selain kalian membaca. Gitu. Jadi itu katanya membiasakan anak untuk berkata, tapi kan di TikTok kayak gitu ya fokusnya gitu. Jadi ya seperti itulah. Terus kalau tadi dari siapa tuh tadi, Dito ya tadi sempat ngomongin media sosial. Iya sih, karena kita media sosial itu
saya fokusnya ke YouTube aja sih sebenarnya. Kayak YouTube Kids juga sebenarnya karena ponakan saya pakai YouTube Kids, tapi itu tidak terfilter loh. Jadi jangan kalian kira udah YouTube Kids itu pasti layak buat anak, enggak. Karena ponakan saja ketika dia nonton YouTube itu harus ada sayanya di sana. Karena tiba-tiba tuh pernah dia lagi ngobrol sama saya, dia ngomong gitu, ih ada psikopat, saya kan kaget ya, psikopat gitu kan ya. Terus saya nanya, dia tuh psikopat dari mana? Lupa loh, ada denger di mana gitu kata dia kan. Akhirnya setiap tontonan dia segala macam saya temenin, dan akhirnya emang dari YouTube ya, kayak tadi kata Dito yang streamer gamer gitu kan ya, yang main Roblox gitu, yang dia ngomong itu ayo kita kejar ada psikopat gitu-gitu kan. Oh ini gitu kan. Jadi akhirnya nggak bisa saya larang karena takutnya ketika saya larang dia nontonnya diam-diam gitu kan. Jadi saya buat syarat aja sama dia, oke dia boleh nonton, nggak akan dilarang, tapi selama Bici di situ gitu loh. Jadi walaupun kalau tanya, Bu, apakah kita akhirnya jadi repot? Iya sih, kayak misalnya saya lagi ngetik tiba-tiba Bici dia mau nonton ini, Adik Bici kesini dulu gitu. Jadi saya bawa laptop ke samping dia gitu loh. Jadi sambil ikut nonton, ngedengerin kayak gitu kan. Ya memang mau gimana lagi ya gitu kan. Terus kayak misalnya game, dia boleh main game tapi harus di sekitar saya. Karena walaupun gamenya itu nggak apa-apa gitu misalnya, tapi kan tahu nggak sih kalian kalau ada game anak-anak yang suka ngumpulin poin terus nonton video, tau nggak? Gitu kan, dan ternyata videonya tuh tidak terfilter tuh. Kadang-kadang ada yang misalnya kayak adegan-adegan dewasa gitu loh, atau pakai baju-bajunya yang benar-benar kayak baju bikini dan lain sebagainya, dan dia ngomong gitu loh, Ci tahu nggak sih tadi ada video yang munculin aurat loh, gitu deh, kayak gitu kan ya. Karena memang saya bilang daripada dia bohong gitu kan, jadi selama dia ngomong nggak diiniin gitu kan. Oh gitu kan, gimana ya, gini dari mana, kan gamenya selalu kayak izin game itu harus saya downloadin gitu kan, dari video. Oh ya udah gitu kan, lihat oh ya video, berarti jangan ditonton lagi ya videonya, iya gitu kan ya. Tapi kan sejauh mana sih anak iyanya gitu kan ya. Nah itu makanya harus ada pengawasan juga gitu, emang benar sih gitu. Jadi dari TikTok sendiri ya, dan YouTube juga Kids nggak bisa menjamin gitu, karena YouTube Kids juga ya, bahkan ibu saya juga cerita, Pak, Mama main Tetris katanya, kata ibu saya. Kok muncul ini kata dia. Ya juga saya bilang mainnya Tetris gitu kan ya. Tapi iklannya tetap aja gitu, padahal Tetris. Jadi ya tetap. Terakhir dari Nida, orang tua pasti memiliki tujuan mendidik anak, ini termasuk tujuan apa? Sama sistemnya dengan tujuan yang kita omongin, semuanya ada tujuan umumnya sampai ke tujuan perantara. Contohnya orang tua ingin anaknya dewasa, terus dia punya tujuan khusus. Misalnya orang tua mempertimbangkan usia anaknya atau jenis kelamin anaknya. Mungkin ini cenderung umum di Indonesia, ketika orang tua mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda, benar nggak? Itu tujuan khusus loh, sesuai dengan jenis kelamin. Itu udah masuk ke tujuan khusus. Terus karena untuk mencapai tujuan khusus tersebut, sehingga tujuan sementaranya beda-beda. Contohnya untuk anak laki-laki biasanya ada tujuan A, B, C, dan D. Untuk perempuan bisa misalnya gimana? Misalnya kalau untuk perempuan, untuk perempuan harus jadi anak yang sopan santun, bicaranya lemah lembut dan segala macamnya, itu tujuan khusus ibunya. Gitu ya. Sehingga nanti tujuan perantaranya kayak contohnya, Nak, kalau ngomong harus yang bagaimana dilatih, ya kan? Dan misalnya kalau nggak boleh kasar dan lain sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan hal tersebut. Kalau tujuan insidental sama ya, tergantung bagaimana tujuannya, dan tujuan lengkap juga seperti itu. Jadi terkadang orang tua juga fokusnya kepada sama dengan guru di sekolah, kognitif dan afektif dan psikomotor, benar nggak? Bagaimana anak bicaranya yang santun, bagaimana dia informasinya yang baik, tapi feeling-nya, perasaannya biasanya kurang dianalisis, benar nggak? Itu yang sering terjadi, kayak misalnya anak akhirnya merasa tertekan dan lain sebagainya. Saya kemarin baru nonton karena mau buat artikel baru hari ini tentang Hari Kartini gitu kan ya. Jadi kemarin nonton film movie Kartini itu bagus, kalian kalau mau nonton di Netflix yang dimainin sama Dian Sastro, itu bagus banget sih sebenarnya. Itu untuk analisis kayak gini, tujuan bagaimana, kayak tujuan khusus untuk perempuan itu bagaimana akhirnya berkembang, itu bagus banget kalau kalian mau analisis gitu. Dan untuk contoh kayak tujuan nasional Indonesia, terus tujuan abad 21, kunjungin blog ya, saya promosi lagi. Saya punya artikel di sana 2 tentang pendidikan abad 21 gitu. Jadi bisa dicek sendiri di sana. Gitu. Kalau misalnya bingung linknya segala macam bisa dicek di Instagram. Saya promosi banget ya, konten kreator banget loh. Gitu ya. Oke, karena waktunya udah lewat 2 menit, itu punten. Waktunya terlebih 2 menit, dan kita lanjutkan minggu depan itu materinya tentang, kita ada pertemuan 1 kali lagi kan ya sebelum libur. Tentang, nah ini seru nih, pendidik dan anak didik. Jadi kalau kalian mau nanya bagaimana, siapa sih pendidik, siapa sih anak didik, dan mau banyak protes gitu ya, saya adalah anak didik dan apa sih istilahnya, orang tua seperti apa, itu bisa kita diskusikan minggu depan. Dan nggak ada lagi ya konfirmasi kehadiran ya, berarti Najril, Safa,
Rifki pakai I, Ilham, Flynn, Hamam. Ada yang mau konfirmasi terakhir? Najril ada, barusan chat. Yang lain? Rifki Bu hadir Bu. Rifki pakai I. Iya Bu. Oke, ada lagi? Jeremy Bu. Jeremy udah, kan tadi udah konfirmasi. Ilham, Flynn dan Safa? Flynn, Safa, Hamam. Emang nggak ada ya? Oke. Oke, jadi sekian perkuliahan kita hari ini, gitu kan ya. Tetap semangat puasanya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy buat kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.